Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa reaksi yang termasuk ke dalam reaksi redox. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan reaksi-reaksi yang termasuk ke dalam reaksi redox. Oke, kali ini kita akan membahas beberapa reaksi yang termasuk ke dalam reaksi redox. Yang pertama ada reaksi pembakaran. Oke, reaksi pembakaran adalah reaksi suatu zat dengan oksigen yang akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Nah, ini untuk reaksi pembakaran sempurna. Oke ya. Jadi reaksi pembakaran adalah reaksi suatu zat, kita tulis dulu ya. Suatu zat dengan oksigen dan menghasilkan CO2 dan H2O. Yang menghasilkan ya, yang akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Ini untuk pembakaran sempurna. Ini contoh salah satu yang termasuk ke dalam reaksi redox. Oke, sekarang kita lihat contoh yang termasuk ke dalam reaksi pembakaran. Kita buktikan apakah dia termasuk reaksi redox atau bukan. Contoh ya. Misalkan ada suatu gas metana. Gas metana lambangnya adalah CH4 ditambah dengan oksigen O2 menghasilkan gas CO2 plus H2O. Oke, kita setarakan dulu. C di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1, udah sama. Hanya 4 di sebelah kanan 2. Berarti ini kita kali 2 di sebelah kanan, ya kan? 2 kali 2 berarti hanya jadi 4. Oke, sekarang udah setara untuk bagian hidrogennya. Hidrogennya sudah setara, sekarang kita cari O. Di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2 tambah 2, 4. Berarti di sebelah kiri akan kita kali 2. Nah, sekarang kita cari biloxnya masing-masing. Ingat cara mencari bilangan oksidasi, aturan bilox, periksa lagi di video yang sebelumnya. Ya. Bilox H sama dengan 1 dikali 4, jadi plus 4. Supaya 0, berarti karbon menjadi negatif 4. Nah, tapi ingat ya, hidrogen di sini kita bagi lagi, balik ke asal, 4 bagi 4, 1. Min 4 bagi 1, indeksnya kan 1, dicetak min 4, nggak apa-apa, nggak usah kita tulis ulang. Oksigen, karena dia unsur bebas, jadi biloxnya 0. Nah, O biloxnya dalam senyawa min 2, kali 2 minus 4, supaya 0 berarti C-nya 4. Kita bagi lagi, O-nya jadi negatif 2. Oke, selanjutnya hidrogen 2, karena dikali 2 ya, positif 2, oksigen negatif 2. Ini dibagi 2 jadi positif 1. Sekarang kita garisi setiap bilangan oksidasi yang mengalami perubahan bilox satu-satu ya. Bilangan oksidasi karbon dari negatif 4 ke positif 4 berubah ya. Dari negatif 4 ke positif 4 biloxnya naik. Kalau naik disebut dengan reaksi oksidasi. Oke, jadi di sini CH4 mengalami reaksi oksidasi karena biloxnya naik. Selanjutnya, oksigen dari 0 ke negatif 2. Negatif 2, di sini kan ada 2 ya, bisa di CO2 atau di H2O-nya. Nah, dari 0 ke negatif 2 turun ya. Kalau turun disebut dengan reaksi reduksi.
Karena dalam persamaan reaksinya ada reaksi reduksi dan oksidasi, maka reaksi pembakaran ini disebut dengan reaksi redoks. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat reaksi redoks yang kedua, ada reaksi penguraian. Oke. Reaksi penguraian adalah reaksi penguraian suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya. Oke, reaksi penguraian adalah reaksi penguraian senyawa menjadi unsur-unsurnya. Oke, sekarang coba kita lihat contoh untuk reaksi penguraian yang termasuk ke dalam reaksi redoks. Misal, contoh, ada reaksi penguraian dari NH3. NH3 diuraikan menjadi N2 dan H2. Oke, sekarang kita setarakan terlebih dahulu unsurnya. N di sebelah kanan ada 2, di sebelah kiri ada 1. Berarti di sebelah kiri akan kita kali 2. Oke, jadi N-nya sama ya. Kiri dan kanannya sudah 2. Nah, tapi untuk atom hidrogennya belum sama. Di sebelah kiri 2 kali 3, 6. Di sebelah kanan baru ada 2. Jadi, sebelah kanan akan kita kali dengan 3. Nah, sudah sama. Sekarang kita cari biloks masing-masing unsur. Koefisien tidak mempengaruhi untuk mencari biloks. Hidrogen, biloksnya sama dengan positif 1. Karena ada 3, jadi 1 kali 3 positif 3. Supaya 0, jadi nitrogennya min 3. Min 3 ditambah 3, 0. Tapi jangan lupa ya, hidrogennya kita bagi 3 lagi. Jadi sama dengan positif 1. Setiap indeks kita balikan ke awalnya kita bagi. N2, karena dia unsur bebas, jadi sama dengan 0. Hidrogen H2 juga 0. Oke, sekarang kita garisi setiap biloks yang berubah atau apakah terjadi reaksi reduksi dan oksidasi atau tidak. Jika ada reduksi dan oksidasi, berarti reaksi penguraian NH3 termasuk reaksi redoks. Nitrogen biloksnya dari negatif 3 ke 0. Mengalami perubahan ya, dari min 3 ke 0 itu naik. Berarti kalau naik disebut reaksi oksidasi. Jadi nitrogen mengalami oksidasi atau kenaikan biloks. Oke, sedangkan hidrogen dari plus 1 ke 0 turun, disebut dengan reaksi reduksi. Karena dalam persamaan reaksinya ada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, maka reaksi penguraian dari NH3 di sini termasuk reaksi redoks. Ingat ya, dalam suatu reaksi penguraian, jika ada unsur bebasnya, maka suatu persamaan reaksi cenderung mengalami reaksi redoks. Ciri-cirinya ada unsur bebas. Oke, ini yang termasuk reaksi redoks yang kedua. Sekarang kita lihat contoh reaksi redoks yang ketiga. Ada reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan adalah reaksi pembentukan suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi, reaksi pembentukan suatu senyawa, dari unsur-unsurnya. Oke, sekarang kita lihat contoh dari reaksi pembentukan yang termasuk ke dalam reaksi redoks. Misal ada contoh reaksi pembentukan magnesium ditambah dengan oksigen Mg ditambah dengan O2 menghasilkan MgO. Oke, sekarang kita tentukan dulu masing-masing biloksnya. Mg karena unsur bebas, jadi biloksnya sama dengan 0.
oksigen atau O2 unsur bebas juga 0. Kemudian oksigen dalam MgO negatif 2 supaya 0 berarti Mg-nya harus positif 2. Oke, sekarang kita garisi untuk setiap unsur yang mengalami perubahan Bilox. Magnesium dari 0 ke plus 2 naik berarti disebut dengan reaksi oksidasi. Sedangkan oksigen dari 0 ke negatif 2 turun jadi disebut dengan reaksi reduksi. Nah, karena di sini reaksi pembentukan MgO mengalami reaksi reduksi dan oksidasi, maka disebut dengan reaksi redoks. Oke, bisa difahami ya. Kita lihat reaksi redoks yang keempat. Reaksi yang keempat ada reaksi pertukaran. Reaksi pertukaran adalah suatu reaksi di mana reaksi ini akan mengalami suatu pertukaran antara unsur yang satu dalam suatu senyawa dengan unsur yang lain dengan senyawa yang lain. Jadi, reaksi pertukaran adalah reaksi penggantian suatu unsur dalam senyawa dengan unsur lain dalam senyawa yang lain juga. Dalam senyawa yang lain. Oke, untuk memahaminya, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Oke, sekarang kita ambil contoh ada Mg ditambah dengan 2HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Di sini termasuk reaksi pertukaran. Kenapa? Karena magnesium akan bertukar tempat dengan hidrogen dan hidrogen akan menggantikan posisi magnesium. Nah, sekarang coba kita lihat apakah reaksi ini termasuk reaksi redoks atau bukan dengan cara membuktikan Bilox mereka masing-masing. Magnesium karena dia unsur bebas, jadi Biloxnya 0. Hidrogen positif 1 supaya sama dengan 0 jadi Cl-nya sama dengan negatif 1. Oke, magnesium karena dia golongan 2A jadi Biloxnya positif 2 supaya 0 berarti Cl harus negatif 2. Oke, karena di sini indeksnya ada 2 dibagi 2 jadi negatif 1. Nah, sekarang H2 di sini Biloxnya 0 karena dia unsur. Oke, sekarang kita garisi dulu setiap unsur apakah mengalami perubahan Bilox atau tidak. Magnesium Biloxnya dari 0 ke positif 2. Mengalami perubahan ya, dari 0 ke plus 2 naik. Berarti disebut dengan reaksi oksidasi. Oke, kemudian ada hidrogen dari positif 1 ke 0 turun, berarti disebut dengan reaksi reduksi. Sekarang coba kita cek juga untuk klorin, min 1 ke min 1 nggak berubah, berarti dia di sini termasuk reaksi redoks juga karena mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Oke deh, untuk memahami lagi tentang reaksi reduksi dan oksidasi, di sini coba kita lihat contoh yang kedua. Apakah termasuk reaksi redoks atau bukan? Fe2O3 ditambah CO menjadi Fe ditambah dengan CO2. Tentukan apakah reaksi ini termasuk redoks atau bukan. Caranya, cari dulu Biloxnya masing-masing. Oksigen minus 2 dikali 3 minus 6. Supaya 0 berarti Fe-nya positif 6. Kita bagi indeksnya masing-masing. 6 dibagi 2, 3. Min 6 bagi 3, negatif 2. Oke, sekarang sudah dapat masing-masing Bilox untuk Fe2O3. Cari Bilox di samping. Oksigen, min 2, karbon, supaya 0 berarti positif 2. Fe unsur 0, C negatif 4, berarti 4, negatif 4 bagi 2, negatif 2. Kita garisi untuk setiap unsur apakah mengalami perubahan atau tidak ya. Untuk unsur Fe dari 3 ke 0 mengalami perubahan
turun berarti disebut reaksi reduksi. Oke. Kemudian karbon dari 2 ke 4 naik disebut dengan reaksi oksidasi. Jadi reaksi Fe2O3 ditambah CO menjadi Fe plus CO2 termasuk reaksi redoks. Kenapa? Karena ada reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, sudah mulai memahami ya untuk reaksi redoks. Sekarang coba deh contoh satu soal lagi, tentukan apakah ini termasuk reaksi redoks atau bukan. HCl ditambah NaOH menjadi NaCl plus H2O. Oke, tentukan reaksi ini apakah termasuk reaksi redoks atau bukan. Cek biloxnya satu-satu. Hidrogen positif 1, Cl negatif 1, Na positif 1, minus 2, positif positif 1, Na negatif 1, positif 1, Cl negatif 1, hidrogen positif 2, negatif 2. Tapi ingat, hidrogen harus kita bagi 2 jadi positif 1. Sekarang kita lihat masing-masing unsur apakah mengalami perubahan bilox atau tidak. Hidrogen dari positif 1 ke positif 1 tidak berubah ya. Begitu juga di NaOH, hidrogennya positif 1 juga. Jadi hidrogen tidak mengalami perubahan. Sekarang cek yang Cl. Negatif 1, negatif 1 sama tidak berubah juga. Satu lagi ada natrium dan natrium positif 1 tidak berubah. Oke, satu lagi deh, ada oksigennya. Negatif 2 ke negatif 2 tidak berubah juga. Jadi bisa disimpulkan reaksi dari HCl ditambah dengan NaOH menjadi NaCl plus H2O, atau ini yang sering disebut juga dengan reaksi penetralan. Reaksi penetralan di sini bukan termasuk reaksi redoks. Penetralan bukan reaksi redoks karena biloxnya tidak mengalami perubahan. Oke, bisa kita simpulkan ya. Jadi reaksi penetralan bukan termasuk reaksi redoks. Jadi bisa kita simpulkan yang termasuk reaksi redoks minimal dalam persamaan reaksinya harus ada unsur bebas. Kita lihat nomor 1. Reaksi nomor 1 ada O2. Nih, O2 di situ termasuk unsur bebas, berarti dia termasuk reaksi redoks. Di yang reaksi nomor 2 ada N2 dan H2, unsur bebas juga. Kan? Jadi nomor 2 ada unsur bebas, nomor 3 Mg dan O unsur bebas. Nah, sedangkan nomor 4 ada juga unsur bebasnya, ada Mg dan H2. Jadi bisa kita simpulkan suatu reaksi redoks itu minimal dalam persamaan reaksinya harus ada unsur bebas. Itu cara cepat kita menentukan dia reaksi redoks atau bukan. Oke, untuk memahami lagi tentang jenis dari beberapa reaksi redoks ini, coba dibahas soal latihan ya. Tentukan beberapa reaksi berikut apakah termasuk reaksi redoks atau bukan. Yang pertama, C2H2 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Reaksi yang kedua, SO3 menjadi SO2 plus O2. Yang ketiga, Ca ditambah Cl2 menjadi CaCl2. Kemudian yang keempat, H2SO4 ditambah NaOH menjadi Na2SO4 plus H2O. Oke, coba dibahas dulu untuk soal latihan ini. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa cek jawabannya udah tepat atau belum. Oke, sekian video pembahasan tentang beberapa reaksi redoks. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.